Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu dosen dan juga Bapak dan rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mengimbau kepada Bapak atau Ibu dosen dan juga rekan-rekan agar selalu menjaga kesehatan pada masa COVID-19 ini dan juga rutin berolahraga. Baik, di sini saya nanti akan mempresentasikan mata kuliah tentang tata letak fasilitas pabrik, yaitu mata kuliah manajemen sistem dan manufaktur. Sebelum saya akan mempresentasikan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Mazu Fadli Saputra. Kuliah di Universitas Dharma Andalas Padang yang dengan jurusan Teknik S1 Teknik Mesin angkatan 2017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang mata kuliah manajemen sistem dan manufaktur, yaitu tentang tata letak fasilitas pabrik lanjutan. Oke, lanjut. Itu kita masuk dalam jenis proses perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, perencanaan tata letak mesin dan fasilitas. Yang kedua, perencanaan tata letak departemen. Kita masuk yang pertama, yaitu perencanaan tata letak mesin dan fasilitas. Maksudnya yaitu pengaturan atau penyusunan beberapa peralatan mesin dan juga fasilitas itu sendiri yang diperlukan untuk proses produksi di setiap departemen pabrik yang ada. Itu maksudnya. Yang kedua yaitu perencanaan tata letak departemen. Maksudnya yaitu pengaturan bagian-bagian dari departemen, yaitu menciptakan hubungan antara departemen satu dengan departemen lainnya. Itu maksud dari perancangan tata letak departemen itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke langkah-langkah dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama yaitu analisa produk, yaitu kita akan menganalisa baik itu macam produk, jumlah produk yang harus diproduksi nantinya sesuai dengan pertimbangan dan kelayakan teknis dan ekonomis. Maksudnya di sini yaitu kita harus mempertimbangkan macam-macam produk yang akan kita produksi, jumlahnya besar atau kecilkah, dan juga kelayakan baik itu dari segi fasilitasnya, mesinnya, dan juga produk akhirnya nanti, sehingga akan menghasilkan nilai jual nantinya. Selanjutnya kita masuk langkah yang kedua, yaitu analisa proses. Maksudnya di sini yaitu kita akan menganalisa baik itu macam-macam dan juga urutan proses kegiatan ataupun pengerjaan pada saat produksi yang kita buat. Tujuannya agar pada saat produksi kita mempunyai langkah-langkah pada saat pengerjaan suatu produk itu, sehingga pada saat produksi berjalan dengan lancar nantinya. Lanjut, kita masuk yang ketiga, yaitu analisa pasar. Di sini kita harus mengetahui informasi untuk menentukan kapasitas dari produk itu sendiri, sehingga kita akan dapat memberi keputusan tentang banyaknya mesin yang akan kita gunakan nanti, dan juga fasilitas produk yang akan kita perlukan juga. Itu masuk langkah yang ketiga. Itu
kita analisa pasar. Selanjutnya kita masuk langkah yang keempat, yaitu analisa macam dan jumlah mesin serta luas area yang dibutuhkan. Maksudnya di sini kita harus memperhatikan volume atau jumlah produknya yang akan kita produksi, waktu pembuatannya, jam kerjanya, efisiensi dari mesin, serta fasilitas yang diperlukan seperti operator dan lain sebagainya, untuk bisa kita tentukan berapa luas areanya, tempat kerjanya bagaimana, kebutuhan, serta jalannya proses produksi nantinya, sehingga kita dapat menentukan proses produksi dan juga berjalan dengan lancar nantinya. Itu maksud dari langkah yang keempat tentang analisa macam dan jumlah mesin serta luas area yang dibutuhkan nanti. So, kita masuk yang langkah kelima, pengembangan alternatif tata letak. Yang pertama, kita harus menganalisa ekonomi yang didasarkan pada macam tipe layout yang akan kita pilih nanti. Yang kedua, perencanaan pola aliran material yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu sama-sama kita ketahui, material ada beberapa bagian yang akan kita produksi, mulai dari bahan mentah, akan berpindah-pindah nanti pada proses seperti machining, casting, atau lain-lainnya. Jadi bahan setengah jadi itu ada prosesnya juga, dan nanti masuk ke proses selanjutnya. Itu akan membutuhkan waktu dan pola material yang cukup membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, kita masuk yaitu pertimbangan yang terkait dengan luas area atau luas ruangan lokasi kerja kita nanti. Yang keempat, yaitu kita harus memperhatikan aliran material, yaitu proses produksi nanti, supaya pada saat produksi membutuhkan waktu yang seminimal mungkin, dan juga hasil akhir yang bermutu nantinya dan berkualitas. Itu maksud dari langkah yang kelima, pengembangan alternatif tata letak. Selanjutnya kita masuk langkah yang keenam, itu barulah kita rancang tata letak mesin dan departemen dalam pabrik itu. Setelah kita tentukan yang pertama tadi analisa produk, analisa proses, pangsa pasarnya. Yang keempat tadi analisa macam mesin yang akan kita gunakan nanti. Yang kelima, pengembangan dari alternatif tata letak itu. Yang terakhir ini setelah kita rancang itu semua, kita tentukan tentang layout yang akan kita pakai sebagai dasar untuk mengatur fasilitas itu tadi. Itu langkah-langkah dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik itu. Lanjut masuk dalam jenis-jenis tata letak fasilitas pabrik yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, produk layout. Yang kedua, proses layout. Yang ketiga, visit position layout. Yang keempat, grup teknologi layout. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam produk layout. Maksud dari produk layout ini adalah yaitu suatu susunan tata letak sebuah fasilitas menurut urutan proses produksinya. Maksudnya di sini itu kita susun baik itu mesinnya, peralatan,
dan juga kelengkapan dari sistem operasinya sesuai dengan urutan-urutan proses produksi, sehingga pada saat mulai bahan baku dengan produk jadi produk akhir nanti berjalan dengan lancar nantinya. Baik, ini gambaran dari jenis tata letak produk layout. Itu urutan prosesnya. Yang pertama mulai proses mesin bubut, mesin der atau pengeboran, gerinda, dan juga pengeboran. Ada 4 tahap di sini. Dan selanjutnya kita masuk proses perakitan dan juga proses produk jadi nanti. Itu gambaran dari tata letak produk layout. Selanjutnya dasar pertimbangan penerapan yang harus kita pertimbangkan dalam penerapan produk layout itu. Yang pertama, produk yang dihasilkan produk yang dihasilkan merupakan satu atau beberapa produk yang bersifat standar. Yang kedua, apabila volume produk besar maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, yaitu aplikasi standarisasi dalam tata cara dan waktu operasi. Itu harus ada standarisasi semuanya. Yang keempat, yaitu aplikasi line atau balancing. Itu harus ada spesialis kerjanya di situ atau orang yang sudah profesional dalam bidang itu. Yang kelima, itu memerlukan proses inspeksi yang minimal. Yang keenam, menggunakan mesin itu harus dengan standarisasi. Yang ketujuh, itu menerapkan mekanisasi secara otomatis dalam aktivitas material pada pengawasan produksi nantinya. Itu yang harus dipertimbangkan dalam penerapan produk layout itu. Lanjut, kita masuk dalam keuntungan penerapan produk layout. Yang pertama, material pengawasan bergerak dengan lancar. Yang kedua, total produksi relatif rendah. Yang ketiga, luas penggunaan area bisa kita minimalkan. Yang keempat, sistem perencanaan proses produksi mudah kita kendalikan nantinya. Itu keuntungan dari produk layout itu. Kita masuk ke dalam kerugian atau kelemahan penerapan dari produk layout. Yaitu apabila mesin pada suatu pabrik tiba-tiba berhenti secara mendadak, maka itu akan mengakibatkan kerugian yang cukup mendasar bagi pabrik itu sendiri. Yang kedua, pengaturan waktunya tidak fleksibel atau tidak tertata secara alur, secara prosesnya tidak sesuai dengan alurnya. Yang keempat, itu stasiun kerjanya lambat, karena apabila ada hambatan maka akan memperlambat proses produksinya nanti, seperti ada kendala pada mesin yang tiba-tiba berhenti tadi. Yang kelima, yaitu investasi mahal untuk penyediaan fasilitas produksi. Itu kerugian pada penerapan produk layout itu sendiri. Baik, masuk ke jenis letak
Yang kedua yaitu letak proses loyot. Proses loyot adalah suatu susunan tata letak dari sebuah fasilitas yang diatur sesuai dengan pengelompokan fungsi kerjanya. Maksudnya di sini sebuah mesin dan juga peralatan untuk kelengkapan dari suatu operasi kelompokkan sesuai fungsi dari kerjanya itu sendiri. Dan proses loyot ini berdasarkan job order atau sesuai dengan pesanan. Itu apabila masuk sebuah pesanan, maka proses produksi akan berlangsung dengan beberapa variasi tergantung pesanan dari konsumen itu sendiri. Itu letak proses itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke ciri-ciri dari letak proses itu sendiri. Yang pertama, pengolahan pengerjaan produk berbeda. Maksudnya sini apabila konsumen pesan suatu pesanan pasti ada beberapa perbedaan, sehingga pada saat pekerjaan pada suatu produk juga berbeda. Maksudnya masuk yang kedua yaitu spesifikasi produk disesuaikan dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, mesin yang digunakan telah distandarisasikan. Itu ciri-ciri tata letak dari proses loyot sendiri. So, ini adalah gambaran dari proses loyot. Itu mengelompokannya pertama lead department, ini dia kelompokannya sesuai dengan fungsi kerjanya itu. Kedua, milling, itu proses pembuatan pengepresan sesuai dengan fungsi kerjanya dikelompokkan di satu ruangan atau suatu area. Ketiga, drilling atau proses pengeboran, dikelompokkan sesuai fungsi kerjanya juga drilling serta assembling atau perakitan. Ini adalah gambaran dari tata letak proses loyot itu sendiri. Lanjut, kita masuk dalam keuntungan penerapan proses loyot. Pertama yaitu fleksibilitas tinggi. Maksudnya di sini itu apabila pesanan produk baru tidak perlu dirubah pada produk lama karena memerlukan peralatan yang cukup banyak, sehingga waktu yang dibutuhkan, biaya itu bisa diminimalkan. Makanya fleksibilitasnya sangat tinggi di sini. Kedua, itu investasi atau modalnya sangat kecil karena tidak diperlukan kasih tambahan peralatan kecuali pesanan itu dalam volume yang cukup besar. Yang ketiga, pengetahuan dari supervisor akan menjadi lebih luas. Yang keempat, itu bagian kerja ada sesuai dengan tugasnya masing-masing atau sesuai dengan pesanan masing-masing, yang sesuai dengan job order tadi, sesuai pesanan tadi. Yang kelima yaitu volume produk tergantung dari pesanan itu sendiri, mana volume produknya dalam kecil dan tipe produknya sangat banyak, itu tergantung pesanan dari konsumen itu sendiri.
keuntungan penerapan proses layout. Selanjutnya kita masuk dalam kerugian penerapan dari proses layout itu sendiri. Pertama, biaya pengawasan atau handling material sangat tinggi karena memerlukan kita memproduksi suatu barang, kita harus mengambil atau mau mencari terlebih dahulu untuk material yang akan kita gunakan nanti saat produksi nanti. Kedua, memerlukan area yang khusus saat produksi. Ketiga, memerlukan pengawasan yang intensif. Keempat, itu harus memiliki keterampilan cukup, karena kalau kerja tidak memiliki keterampilan pada bidang tersebut, maka imbasnya pada produk akhir itu sendiri nantinya. Itu kerugian pada penerapan proses layout itu sendiri. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, jenis tata letak fixed position layout. Itu adalah susunan atau tata letak sebuah fasilitas dengan pengaturan penempatan stasiun kerja, mana material sebuah komponen akan tetap pada posisinya, sedangkan fasilitas produksi seperti peralatan, manusia, dan lainnya akan menuju ke lokasi produksi nanti. Itu maksud dari jenis fixed position layout. Contohnya itu pengerjaan pembuatan kapal, pembuatan pesawat terbang, pembuatan konstruksi gedung, dan lain sebagainya. Karena ini detailnya harus dikasih, dan peralatannya harus terpisah dari material tersebut. Ini adalah gambaran dari jenis tata letak fixed position layout. Itu ini digambarkan sebagai materialnya, nanti akan kita ulas. Contohnya kita akan membuat pagar. Itu terdiri dari peralatannya mesin las, pindah, mesin gergaji, mesin gerinda, dan fasilitas pengecatan yang nantinya akan menghasilkan produk seperti pagar dan lain sebagainya. Itu gambaran umum dari jenis tata letak fixed position layout. Yang diutamakan di sini adalah posisi produksinya. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan penerapan fixed position layout. Yang pertama, itu pemindahan material tidak terlalu banyak, bisa dikurangi. Kedua, pendekatan kelompok kerja mempunyai tanggung jawab cara berkelompok di sini, tanggung jawabnya. Jika terjadi kendala, maka tanggung jawab secara berkelompok sini, bukan perorangan. Ketiga, itu fleksibilitasnya tinggi sini. So, kita masuk ke dalam
kerugian penerapan dari precision layer itu sendiri. Pertama, memerlukan operator dengan skill yang tinggi. Kedua, itu adanya duplikasi peralatan kerja yang menyebabkan dibutuhkan lokasi untuk work in process. Itu memerlukan peralatan yang banyak sehingga membutuhkan area atau lokasi yang cukup banyak di sini pada saat proses produksi sebuah produk. Yang ketiga yaitu memerlukan pengawasan yang ketat dalam jadwalan produksi nanti. Itu kerugian dari penerapan precision layer itu sendiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Tak lebih dan tak kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.